Tolong tap-tap layar, share-share ulang. Hati-hati ya. Sudah mau terjadi kayak Bang, kurang. Jangan sampai leluhur kita terlupakan betul. Jadi gini loh Kang Fakih. Upaya mereka itu kan pertama kali membodohi umat. Tapi sebelum membodohi umat itu mereka nipu. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Setelah ngaku cucu Nabi, lalu mereka menyebarkan ajaran-ajaran khurafat untuk membodohi umat Islam di Indonesia ini. Mereka bodohi umat Islam di Indonesia dengan ajaran-ajaran khurafat mereka, dengan kesesatan-kesesatan mereka. Katanya pakai muqaddam mi'raj 70 kali. Itu upaya pembodohan. Nah, setelah itu baru mereka memalsukan makam-makam. Makam-makam leluhur kita ribuan itu. Hasil investigasi tim Alap-Alap Mataram itu ya udah tercatat lebih dari 6.000 makam yang sudah dibalawikan, dihabib-habibkan. Itu makam leluhur Nusantara, makam aja dirampok. Nah, upaya-upaya yang mereka lakukan itu kan memisahkan kita, menjauhkan kita pribumi Nusantara ini dari leluhur. Gitu loh. Kang Perisai artefak, untung ada polemik. Kalau enggak, maka leluhur kita diklaim, kita hilang identitas. Bukan, aduh, ini sudah 6 ribuan, Kang. 6 ribuan lebih makam itu ya sudah diklaim mereka. Dihabibkan, Al-Atos, Al-Idrus, Al-Habsyi, ribuan makam yang sudah dibalwikan. Itu hasil data tim dari Alap-Alap Mataram, Kang. Sudah lebih dari 1.000 yang kita kembalikan. Itu kerjanya aparat pemerintah, ya kan, aparat desa, TNI, Polri bersama PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengembalikan kepada asalnya nama-nama leluhur kita itu yang sudah dibalwikan mereka. Itu loh Pak, Kang Perisai. Jadi kerjaan mereka itu memang begitu. Sudahlah memalsukan nasab, memalsukan makam leluhur. Semua upaya-upaya itu mereka lakukan demi untuk apa? Untuk menjauhkan pribumi Nusantara dari leluhur-leluhurnya yang luar biasa hebat. Itu loh Kang. Jadi tujuan mereka itu, misi mereka itu menjauhkan pribumi ini dari leluhurnya. Kita tahu bahwa leluhur kita ini orang-orang hebat. Leluhur kita di Nusantara ini rata-rata orang hebat. Kakek buyut kita itu pejuang-pejuang sejati. Lalu itu mereka balawikan. Itu mereka balawikan. Bayangkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya terkesan bahwa yang berperan dan berjasa di Nusantara ini adalah Habib-Habib Balawi itu. Sebiadab itu mereka itu kan. Ya, Fakih Refalzi, Habib Lutfi juga menghancurkan agama. Terutama Habib Lutfi itu menghancurkan sejarah bangsa. Otak dari pemalsuan makam-makam di Nusantara itu ternyata dia. Termasuk otak dari pemalsuan, pengkaburan sejarah berdirinya NU itu. Apa kata Lutfi? Yang mendirikan NU itu Hashim bin Yahya. Padahal jelas-jelas yang mendirikan NU adalah Mbah Hashim Asy'ari, bukan Hashim bin Yahya. Sebiadab itu mereka itu merampok sejarah bangsa. Itu loh kan. Akhirnya kan sekarang terbongkar semua. Pendekar, siapa pengikutin Imam Abbas, gubernur auranya pucat gila buram semua, nggak ada cerah sama sekali. Ya, Habib-Habib memang begitu, nggak ada aura sama sekali. Tapi anehnya, pendekar, anehnya Habib-Habib ini walaupun wajahnya nggak cerah, tampan juga enggak ya. Salah juga kalau kita katakan buruk rupa ya. Tetapi pede gitu, ngaku cucu Nabi itu anehnya.
Nggak punya malu Habib-Habib itu. Udah wajah nggak setampan Yusuf ngaku zuriat Nabi. Kan bodoh itu. Itu bukan pendekar. Kasian dulu. Iya. Kasian banget itu Habib-Habib itu. Ngaku cucu Nabi, ditanya bukti ngamuk-ngamuk. Aduh. Apa ya? Ngotot amat Habib-Habib itu pengen diaku sebagai cucu Nabi. Diaku cucu Nabi, malsukan sejarah NU, malsukan masukan sejarah leluhur Nusantara. Semua yang bernilai di bangsa ini diklaim milik Mbak Alwi. Kan biadab itu. Betul. Anies menjabat banyak jalan diubah nama, menghapus sejarah leluhur. Betul. Jalan dirubah sama dia. Kerjanya cuma bisa itu dengan anggaran ratusan triliun itu. Cuma ngapus nama jalan, merubah nama jalan. Habis makan apa ini Kang? Kebetulan saya lagi ngopi duren. Kopi dicampur duren. Jadi agak panas. Ya kan? Biar enak bikin panas kabib-kabib penipu itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu. Cuma modal jubah, imamah, sorban, teriak-teriak. Nggak taunya jadi gembong PKI. Saudara sama nggak sama Nabi? Kalian nggak wajah Nabi. Hasil uji DNA dia, Fakih Reza, Fakih Refalzi. Hasil uji DNA mereka, DNA ya. Ternyata mereka memang bukan cucu Nabi. Haplogrupnya G. Sementara zuriat Rasulullah yang asli yang sudah terkonfirmasi yang melakukan uji DNA itu haplogrupnya J1. Fakih Refalzi. Jadi asli Habib-Habib ini bukan cucu Nabi. Gitu loh. Thank you Jelangkung. Jadi memang nggak sama antara DNA Kanjeng Nabi, zuriat Kanjeng Nabi dengan DNA-nya Habib-Habib Alawi ini. Beda jauh. Jauh panggang daripada api. Kita sambil ngopi dulu ya. Dan memang keluarga Habib Rizik bukan keturunan Nabi. Iya. Memang bukan keturunan Nabi. Habib Riziknya, keluarga Habib Lutfinya, keluarga Bahar Smithnya bukan keturunan Nabi. Yang bagus, saya lagi makan minum kopi durian. Kalau mau ke Lampung, mereka turunan demit dari Sumur Barhut ya. Dia mah ke Indonesia teh mau ngamen minta uang. Nya tuh emang kabib-kabib mah kenalnya dawir, modal surban, modal jubah, modal imamah, minta-minta ngamen, dawir, ngerampok ke umat, rampok. Panglima pencabut nyawa ODGJ, iya. Habib-Habib itu hampir mirip dengan ODGJ. Nggak punya malu, nggak punya otak. Ditanya
ditanya nasabnya asli apa enggak, ditanya buktinya kalau mereka itu asli cucu Nabi, ngamuk-ngamuk kan kayak ODGJ. Terus gemakan hingga pergi dari engkau. Siap Kang Baron, MC Baron, doakan ya agar yang terbaik buat bangsa ini. Intinya kan sebetulnya yang penting kita lepas dari perbudakan spiritual, dari hegemoni Habib-Habib Bani Balwi ini. Persoalannya kan memang kita ini udah terlalu lama ya, udah terlalu lama. Udah lebih dari 1 abad kita ini ditipu sama Habib-Habib ini, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bulele, oh udah gaji aja dianggap wali. Iya itu si Wan Sekon itu. Kemudian si Ja'far Al-Kaf itu. Ya kan? Wan Sekon itu. Iya orang ODG jadi anggap wali. Wali ODGJ memang. Jadi semua yang depresi, yang stres, mereka anggap wali. Gitu loh, hebat glorifikasinya. Itu kan penistaan sebetulnya atas nama kewalian. Penista, usut punya usut, kayaknya itu orang stres. Makanya dia nyantolin nasabnya si Ubed itu, ya kan, kepada Syed Ahmad bin Isa, zuriyah asli. Itu si Abu Bakar Ali Asyakron itu. One second HP bukan one baru. Iya, second baru, second. Masih mending second HP itu masih bisa kepake. Pokoknya udah selesai Kang, udah selesai Kang Wito. Mereka udah ketahuan ya, udah ketahuan sama umat kalau mereka itu bukan cucu Nabi. Mbak Rusmi, apa kabar cucu anak, murid anak? Iya, murid ente udah pada pindah semua sekarang, Bahar. Udah pada pindah semua, udah tahu semua kalau ente itu penipu. Telah anak haramkan hati anak untuk perempuan lain. Masya Allah, boker. Bakar Smith. Ya, haramkan untuk perempuan lain. Wah, gimana sih? Telah anak haramkan hati anak untuk perempuan lain, tapi body anak nggak apa-apa gitu. Body anak halal gitu, halal gitu. Ya, abar. Ganti Said kadang Syarif makan Raden. Iya. Kata antum sih yang nggak ngundang di wilayah Madura, yang nggak gimana maksudnya Abu Farhad, kata antum sih yang back X ngundang di wilayah Madura. Ini Habib Abu Farhad ngomongnya, ngetiknya yang jelas dong, ngetik kok kayak gitu, apa artinya? Kata antum sih yang BX ngundang di wilayah Madura, apa itu? Coba ngetiknya yang benar, sinkronkan antara otak dengan jempol. Ganti Syarif ya, tapi gini loh, artinya ini membuktikan bahwa nama Habib itu udah jelek betul di mata umat. Buktinya Habib itu ini akun-akunnya ini nggak ada yang mau pakai akun Habib. Rata-rata pakai akunnya asal-asal kayak Farhad itu ya, nama-nama pribumi. Mereka nggak mau lagi pakai Habib Farhad gitu, nggak mau. Kenapa? Mereka udah jadi bahan lawakan. Balawi itu bahan lawakan Indonesia. Iya, Jenesa. Emang stres mereka itu, Jenesa. Mereka tuh stres dianggap wali. Stresnya jadi dianggap wali. Saya sejak muda umur 17 tahun tidak percaya kepada Habib kok, dan ternyata benar pada hati. Betul Azik Irama. Makanya sekarang kita lagi suarakan agar tidak ada lagi yang percaya bahwa Habib itu cucu Nabi. Karena kalau umat Islam masih percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, itu Allah murka. Nah, kalau Allah murka, berarti Allah akan tarik itu keberkahan dari Nusantara ini. Kan bahaya. Masih BX yang ngundang Madura. Abu Farhad ngetiknya yang benar, sinkronkan antara otakmu ya kan dengan jempolmu, sehingga typing itu jelas. MSHBX yang ngundang Madura, apa tuh maknanya? Farhad, ini Habib bego ini, banyak wilayah. Iya,
Semoga istiqomah. Amin Bang Bani Adam. Ya Bani Adam, amin amin. Jangan bilang-bilang Bang nanti tahu semua bahwa nasabnya palsu. Enggak, saya nggak bilang-bilang, saya cuma menyampaikan. Kalau bilang-bilang kan bilang gitu. Saya kan nggak ngomong bilang-bilang dari tadi, nggak pernah saya ngomong bilang-bilang. Saya ingin menyampaikan bahwa Habib itu cucu palsu. Mereka itu nipu umat, ngaku-ngaku cucu Nabi. Mereka itu nipu umat, ngaku-ngaku cucu Nabi. Ditanya bukti ngamuk-ngamuk. Karena memang nggak ada buktinya kalau mereka itu cucu Nabi. Bukti isbatnya nggak ada. Ya kan, kitab sejamannya abad 4 sampai abad 8 Hijri juga nggak ada. Tahu-tahu muncul di abad 9 Hijri, karya Abu Bakar Ali Asyakron, kitab Burqatul Musikoh yang menempelkan Ubed, tokoh nggak jelas, kepada Syed Ahmad bin Isa. Gitu loh. Jadi memang penipu, pembegal nasab. Udah nipu, ya kan, begal nasab, nipu umat, ngebodohi umat. Itu kerjanya Habib Balawi di Indonesia ini. Ngakunya cucu Nabi, kan pekok. Haikal Bapak Yaho baru keluar pesantren ya, baru keluar pesantren. Emang orang nggak boleh ya live di Komal kalau belum keluar pondok pesantren? Memangnya TikTok ini cuma milik santri pondok pesantren? Oh gimana? Madura sudah banyak yang nggak percaya, banyak juga yang percaya. Iya, Romli. Madura banyak yang percaya dulu. Sekarang udah sedikit yang percaya, udah sedikit. Makanya banyak kawan-kawan kita dari Madura itu kan, ya ketawa-ketawa sekarang. Ternyata kami dulu katanya pernah ditipu sama Habib ini, ngaku-ngaku cucu Nabi. Ternyata bohong, kata mereka gitu. Itu. Abu Farad, aku pribumi asli tapi aku ikut mufakat ulama bahwa Habib Duriyah. Mufakat itu apa sih? Abu Farhad, Beb, ente jangan terlalu bahlul ya. Yang namanya nasab seseorang yang dinyatakan tersambung kepada Rasulullah itu bukan hasil mufakat. Ini bukan persoalan gotong royong. Kok jahil amat ente? Ini bukan persoalan gotong royong, harus musyawarah dulu, mufakat dulu, kita gotong royong di blok A gitu, bersih-bersih kampung. Itu bukan persoalan gotong royong. Persoalan nasab itu ada ilmunya, namanya ilmu nasab. Nah, nasabnya Kanjeng Nabi itu ada nakobah yang mencatat, yang mengisbat. Kalau nggak ada catatannya di nakobah dan tidak diisbat oleh nakobah ansab, berarti bukan cucu Nabi. Faham kau, Bib? Oh bodoh kali kau. Baru tahu kamu ya Bang, ya. Lambat kamu Bang, tahunya rasa palsu itu. Iya, betul, betul. Bad hadan, ya Habibana ya Rasulullah, ya Habibana juri. Iya, Habibana juri aja lagi. Ya Allah, bal hadad, jangan gitu. Jangan gitu. Jangan katakan Habib ini challenge ya. Ustaz tanya, siapa gembong PKI? Bintang, gembong PKI itu DNID, Farul Barokbah, Sofyan Barokbah, Musa Al-Munawar. Itu Habib semua gembong-gembong itu. Pongkolnya itu, tokoh-tokoh utamanya, ketuanya itu Balawi semua. Itu Habib Balawi semua. Habib DNID, Habib Farul Barokbah, Habib Sofyan Barokbah, Habib Musa Al-Munawar. Itu Habib semua gembong PKI. Karena di Yaman Selatan sana, satu-satunya negara di Timur Tengah yang menganut faham komunis, itu cuma Yaman Selatan. Nah, asalnya Habib ini dari Yaman. Maka wajar kalau mereka di sini menjadi gembong PKI. Gitu. Karena memang di asalnya sana memang begitu. Host peing gurunya Gufron. Maksudnya gimana sih? Host ing gurunya Gufron. Zanesa typingnya yang benar ya. Sinkronkan lagi otakmu dengan jempolmu. Gak sinkron gitu, bingung. Assalamualaikum Mansu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untukmu Mangsu. Syarif Ediansyah sambil ngopi ya Bang. Ya.
Ini lagi ngopi duren Syarif Ediansyah ketua. Yeah. Terharu sekali di Komal ini kedatangan Syarif Ediansyah, seorang Habib. Ini sahabat kita ini, mantan ketua KNPI, mantan komisioner, ya kan, Syarif Ediansyah. Ini sambil ngopi. Jadi gini, apa namanya, sahabatku Syarif Ediansyah 18. Saya live di Komal TikTok ini tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ternyata hasil kajian selama 4 tahun ini, ternyata Habib-Habib itu terbukti bukan cucu Nabi. Jadi selama ini mereka tuh nipu umat dengan klaimnya sebagai cucu Nabi untuk nipu umat. Itu loh. Mulai dari Habib Rizik, Habib Bahar, ya kan, Habib Taufik, Habib Novel, ya kan, Habib Lutfi. Kerja mereka tuh nipu umat. Ngakunya cucu Nabi. Ditanya bukti ngamuk-ngamuk. Tidak ada buktinya, baik dalam pendekatan ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu DNA, bahwa mereka cucu Nabi itu tidak ada buktinya. Bahkan didirikan untuk mencatat zuriat Rasulullah yang asli. Ternyata Habib-Habib Balawi ini tidak ada satupun yang diisbat oleh Nakobah Ansab tersebut. Gitu Kang Syarif. Ya, ikutan Habib Kibin goblok murokab, ya goblok gun murokobun, jahilun murokobun, betul. Rohu Husain anjing, betul. Tapi jangan katakan Habib-Habib itu anjing. Seanjing apapun mereka, jangan katakan mereka itu anjing. Seanjing apapun. Kita jaga marwah kita sebagai umat pribumi Nusantara untuk tidak melakukan ujaran-ujaran kebencian di ruang publik. Ini bagimu program bisa ngapain aja, jangan cuma ngaku nabi atau cucu, tapi neraka aja. Betul, tokoh mereka itu Kang Syarif Ediansyah, namanya Fakih Muqaddam, itu katanya mi'raj 70 kali setiap malam pakai kendaraan babi, dan itu ada di dalam kitab mereka. Kang Syarif, kitabnya Habib-Habib ini udah kita bongkar semua. Kang Syarif, udah kita bongkar semua. Yang Fakih Muqaddam mengaku Allah, na'am anallah, ketika ditanya oleh Arab Badui, pada saat Arab Badui ini ingin menjual pelepah kurmanya, gitu loh, dia mengaku begitu ditanya, apakah anda Tuhan? Na'am anallah, katanya, iya saya Tuhan, kata Fakih Muqaddam. Selain itu dia juga ngaku pernah mi'raj 70 kali setiap malam menggunakan kendaraan hewan berkaki 4. Saya analogikan itu babi mungkin ya. Nggak mungkin kalau kuda atau anjing, nggak mungkin. Pasti babi. Sejahat itu mereka menistakan atas nama mukjizat. Kang Syarif, sudahlah mereka begal nasab, nipu umat dengan klaim nasab palsunya, dimanfaatkan untuk dawir sana dawir sini, rampok sana rampok sini. Padahal mereka juga gembong PKI, mereka juga tokohnya caci maki seperti Bahar Smith, Rizik Syihab. Apa coba, masa iya begitu jadi cucu Nabi? Nah sekarang ternyata terbukti, terbongkar semua. Oh ternyata memang mereka bukan cucu Nabi. Pantesan karakternya seperti itu. Jauh dari karakter Kanjeng Nabi, jauh dari akhlak Kanjeng Nabi. Begitu Kang Syarif. Mansur, para gembong pakai tidak diakui Robito. Betul Kang. Jadi DNA Aidit itu nggak diakui sama Robito. Keluar surat pernyataan dari Robito, ya kan, mengkanter bahwa DNA Aidit itu bukan Habib katanya. Itu nama, bukan nama marga. Akan tetapi Alwi Al-Aidit, putra dari DNA Aidit itu sendiri, mengakui secara tegas bahwa betul yang namanya Aidit itu nama marga mereka. Nama marga mereka, bukan nama pribadi. Marga Al-Aidit, kan itu. Aksar min ahlul jannah. Abu Farhad. Siap Kang Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Meong. Sehat untukmu dan keluarga ya. Abah Suryadi ngaku cucu Nabi Muhammad, orang Arab aja bukan. Iya. Nah itu persoalannya Kang Ahmad.
Mereka ngaku cucu Nabi, padahal mereka bukan bangsa Arab. Mereka bukan juga dari Bani Hashim. Mereka juga bukan suku Quraisy. Bahkan mereka di Yaman itu sebetulnya menurut pengakuan orang Yaman asli, mereka itu pendatang Habib ini. Bukan suku Yaman asli. Itu loh. Kalau ada bukti itu mufakat. Kalau cuma kata yang sudah tidak ada yang morjen. Morjen kurang jelas typingnya. Kalau ada bukti itu mufakat. Kalau cuma kata ya sudah tidak ada yang mimpi. Apa ya? Kurang jelas. Morjen, betul. Nggak jelas juga. Rata-rata kabib-kabib ini ngetiknya nggak jelas ya. Ngetik aja mereka nggak bisa. Abah Nafis Tambu, iya. Habib itu Tambu. Ini host bau kencur, sok tahu otak anda yang harus disinkronkan dengan dengkulmu. Zanesa, otak yang mana yang harus disinkronkan? Sekarang kalau memang Zanesa tahu, tunjukkan di sini, typing di bawah. Kalau memang ada kitab di abad 4 sampai abad 8 Hijri yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah putranya Ahmad bin Isa, typing di bawah, baru anda saya naikkan, lalu kita bedah itu kitab. Selain kitabnya Ba'alwi, kita bisa mensinkronkan antara data dengan fakta. Siapa tahu memang Zanesa ini seorang kabib, ya kan, yang memang luar biasa alim alamah, yang melebihi alimnya dari Habib yang masyhur di Indonesia ini, yang memiliki bukti ya terkait dengan kitab-kitab sejaman yang ditanyakan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau ada buktinya sih silakan kita naik ke Komal. Multi aja, langsung saya naikkan. Kita bedah kitabnya. Yang nipu pangeran Diponegoro juga Habib, betul, Habib Ba'abud. Maka sampai pangeran Diponegoro itu bisa ditangkap oleh penjajah Belanda itu karena ditipu oleh seorang Habib, gitu loh. Ditipu oleh seorang Habib Marga Ba'abud, gitu loh. Kang Syarif Ediansyah takbir, ya enggak lah, kita nggak pakai takbir kayak Rizik ya. Kalau Rizik kan senjanya caci maki, ngomongin lonte takbir gitu, cat mesum takbir gitu. Kita bingung dengan baju palsu. Sedangkan cucu-cucu Nabi yang asli banyak, cintalah yang asli. Betul, Romli, kita harus mencintai zuriyah Rasulullah yang asli, jangan yang palsu kayak Habib ini. Kalau Habib ini udah jelas 100% palsu. Cucu Nabi di Mekah, di Madinah, itu di Maroko, itu tidak ada yang ngaku-ngaku. Makanya sampai sekarang Habib ini mana berani ngaku cucu Nabi, teriak-teriak gitu seperti di Indonesia. Coba mereka teriak-teriak di Mekah, di Madinah, di dalam dari diri kami mengalir darah Rasulullah, itu langsung dipenggal itu di sana itu. Langsung dipenggal itu. Siap Kang Mansur. Makanya di sana bombardir terus sama negara-negara. Betul, betul, betul. Orang meninggal aja ditipu, kubur aja dipalsukan, apalagi orang hidup. Betul Kang Romli, itulah kerjanya Habib. Nipu aja, segala kuburan dipalsukan mereka. Katanya lambang negara Indonesia Garuda Pancasila itu karyanya Habib. STNK, BPKB, surat nikah itu ide-idenya Habib. Termasuk proklamasi kemerdekaan itu katanya kalau nggak dibisiki Habib itu Soekarno nggak mau proklamasi. Segila itu mereka mengklaim yang berharga di Nusantara ini. Tidak merasa ditipu Bang. Ya Uce, dulu kita nggak merasa ditipu, tapi sekarang udah terbongkar, ternyata mereka semua penipu. Dan jutaan, ratusan juta umat udah tahu sekarang kalau Habib ini palsu, cucu palsu. Kalau mereka mengklaim sebagai cucu Nabi itu cuma untuk nipu umat di Nusantara ini. Kemudian maling kok ditegur pasti marah. Ya, makanya ketika kita menanyakan, Bib, mana buktinya kalau ente itu juriah Nabi, mana bukti isbatnya aja lah dari nakobah gitu. Mereka ngamuk-ngamuk. Yang ditunjukkan itu paspor nasab dari Robito. Lah emang Robito itu nakobah?
Sebodoh itu mereka itu. Makanya kalau saya lagi live ini banyak betul ya Habib-Habib itu tapi di bawah PKI lah segala macam. Itu kerja mereka cuma bisa itu. Padahal saya cuma menanyakan mana bukti kitab sejamannya. Kitab abad 4 sampai ke 8 Hijri yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah betul sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Penyejuk hati jasa Habib Lutfi sangat besar. Banyak orang bisa menjalin hubungan dengan Allah. Emangnya dia mediator? Mediator antara manusia dengan Tuhan gitu. Jasa apa? Malsukan sejarah NU. Ngerampas Jatman. Kemudian ketika Jatman diambil alih PBNU, mendirikan Jatma Aswaja. Itu kan Lutfi kan? Sekelas mursyid Torekoh mecah belah NU. Lutfi. 74 yang ngebom Borobudur itu Al-Habsyi. Jadi Habib-Habib ini udahlah gembong korupsi seperti Habib Said Akil Husain Al-Munawar ya, Menteri Agama era Megawati Soekarno Putri. Udahlah mereka gembong PKI seperti Fahrul Barokbah, Sofyan Barokbah, Musa Al-Munawar, DNID. Mereka juga gembong teroris yang ngebom Borobudur itu Al-Habsyi itu. Habib Alawi itu. Iya Kang Mansu, mereka membuat makam palsu itu tujuannya untuk itu, mendapatkan legitimasi. Tuh lihat leluhur aneh, makamnya di situ. Itu hampir sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Zionis di bumi Palestina. 70-80 tahun yang lalu di bumi Palestina itu kedatangan Zionis itu dengan cara apa? Merusak sejarah, memalsukan makam, memalsukan nama-nama pahlawan. Hari ini mereka sudah bisa mengklaim bahwa bumi Palestina juga milik mereka. Dan kejadiannya hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sebab Habib Lutfi Badang banyak zikir, banyak selawat, rajin ibadah taek. Banyak zikir kok malsuin sejarah, malsuin makam. Gimana sih? Makanya jangan lihat orang itu dari surbannya, dari jubahnya, dari imamahnya. Lalu ketika melihat kebenaran tetapi ternyata kebenaran itu disampaikan oleh orang yang nggak pakai surban seperti Satria Kuda Putih, lalu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu apakah barometer kebenaran itu hanya disampaikan oleh yang pakai surban, pakai jubah, pakai imamah? Izin ya, Gusnya udah live. Oh, 25.6. Kang Noval, saya jam 21.00 saya langsung masuk live Gus Hasan. Nyece tapi kosong. Iya betul tapi kosong. Nah jadi itu sahabat-sahabat. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini di Nusantara ini, udahlah mereka begal nasab, memalsukan makam, memalsukan sejarah, menjauhkan pribumi ini dari sejarah leluhur bangsanya, sehingga mereka bisa menundukkan dengan cara membodohi umat, lalu mereka sebarkan dengan cara menghegemoni umat, seolah-olah mereka lah yang paling berjasa di bangsa ini. Itu kerjaan mereka. Nah, hari ini kita pertanyakan, mana buktinya ente itu cucu Nabi? Ngamuk-ngamuk, gitu loh. Ngamuk-ngamuk. Makanya kita harus terus suarakan. Kita terus suarakan kepada umat bahwa mereka bukanlah cucu Nabi. Terbukti secara kajian ilmu sejarah, tidak ada sejarah yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah putra Ahmad bin Isa. Secara ilmu nasab mereka masuk kategori nasab mardud. Secara ilmu genetika
haplogrup mereka berbeda dengan haplogrup zuriyah Nabi yang asli. Secara isbat tidak ada satupun nakobah ansab yang nakobah ini menjadi lembaga resmi yang mencatat zuriyah Rasulullah. Ternyata tidak ada satupun nakobah yang mencatat nasabnya Habib-Habib Bani Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Begitu sahabat-sahabat. Haikal ya kamu, aneh nggak pernah ngamuk, beb. Ente aja yang kepanasan. Itu. Ketika saya tanya, Bib, apakah sampai cucu Nabi? Dijawab, wallahu alam. Betul. Makanya gini loh bule, Habibnya aja ya udah nggak yakin kalau mereka cucu Nabi. Makanya mereka nggak mau lagi pakai nama Habib akun-akun media sosialnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa muhibbinnya, jongos-jongosnya itu masih meyakini kalau Habib itu cucu Nabi? Berarti kan muhibbin itu segoblok-gobloknya umat, sebodoh-bodohnya makhluk, kan begitu? Menyuarakan bahwa Habib bukan zuriyah Nabi adalah jihad fisabilillah, betul. Karena ini dalam rangka menjaga marwah Rasulullah, dalam rangka menjaga marwah zuriyah Rasulullah yang asli. Habib sekarang banyak diminta dipanggil abang. Waduh, bahaya itu. Kalau di Jawa mereka banyak yang minta dipanggil Gus, dipanggil Kiai, dipanggil Sayyid, dipanggil Syarif. Ini udah minta dipanggil abang. Apa? Udah nggak berani lagi pakai nama Habib. Ketahuan kalau Habib itu tukang tipu. Orang pintar kita sendiri, sakti kanjeng, iya. Yang penting kita jangan merasa pintar. Cukup suarakan kebenaran, suarakan yang hak. Kita lihat siapa yang bakal runtuh pengikutnya cacing gupron, apa para Habib. Hasani, hari ini aja Habib itu udah tidak ada harganya di mata umat. Dicaci, dimaki, dibully. Emang ada harganya Habib sekarang? Berapa harganya? Makanya Hasani, kamu itu Habib yang gak berani lagi pakai nama Habib, ya kan? Kenapa? Karena nama Habib itu udah gak ada harganya. Paham kan? Hasani? Gak ada harganya. Tukang tipu. Nipu nasab, nipu umat, ngaku cucu Nabi. Untuk dawir, ngaku cucu Nabi, fitnah sana fitnah sini. Ngaku cucu Nabi jadi gembong PKI. Siapa sekarang yang menghargai Habib-Habib? Kecuali jongos-jongos, budak-budaknya. Tersisa budak-budaknya itu pun sedikit. Lalu Adnan Buyung. Benar Adnan Buyung. Orang pekok. Yang anehnya, ini Hasan ini masih ngotot bener pengen diaku sebagai cucu Nabi. Itu kan kopla. Ada apa sih, Bib? Selama ini banyak ya keuntungan jadi cucu palsu ya. Dengan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi gitu. Dapat duit banyak, dihormati ya kan. Dicium tangannya, cium kakinya. Koplak. Dasar biadab. Flamboyan mulutmu itu jadi saksi nanti. Insya Allah, wallahi. Saya akan pertanggungjawabkan mulut saya ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Habib itu bukan cucu Nabi berdasarkan kajian ilmu sejarah, kajian ilmu nasab, kajian ilmu genetika, termasuk dari isbat nakobahnya. Saya pertanggungjawabkan. Dan Buyung kentir, iya. Habib itu kentir. Saya nggak tahu tapi apa itu kentir ya. Syarif, stres ya di porong aja. Sertes ya di porong aja. Syarif, apa itu ya? Habib juga ini jangan-jangan mau jadi cacing, goblok, idi, najis, azani. Pada nggak jelas tappingnya Habib ini ya. Karena memang Habib ini kan nggak punya otak, apalagi rasa malu. Udah nggak punya, urat malu nggak ada, otak nggak ada. Ngetik aja mereka nggak bisa, typing aja nggak bisa. Nasab sendiri nggak jelas. Saya nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi ya, dan Buyung. Saya nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi. Karena manusia itu bukan dilihat dari nasabnya, tetapi dilihat dari takwanya. Kalau Habib ini cuma mengandalkan nasab untuk mendapatkan nasib yang bagus.
ngaku cucu Nabi, nipu umat, dawir sana, dawir sini, ngaku cucu Nabi, ngampas istri orang, kan gitu. Terus nggak pernah ngaku cucu Nabi. Dan kita bukan tidak penting nasab itu ya, tetapi hidup kita ini tergantung takwanya, bukan tergantung nasabnya, bukan tergantung apakah ada darah Arab atau tidak, bukan Arab, bukan tergantung apakah wajahnya kulitnya putih atau hitam, bukan itu, bukan tergantung apakah dia punya nasabnya tersambung kepada kiai yang besar atau tidak, bukan itu. Jadi itu takwanya. Adnan Buyung ngaji lagi ya, Bang Madun Nusantara Cirus Gens ini gambar sebagai pakai Mukadawiyah Ubaidillah alias Ekron Arnard. Nah kok pinter ngapain ngurusin nasab, ini masalahnya. Ada Habib Alwi genetika Yahudi Askenazi ngaku-ngaku zuriah Kanjeng Nabi gitu loh Hasani, ngaku-ngaku zuriah Kanjeng Nabi. Nah persoalannya ketika kita tanyakan, karena zuriah Kanjeng Nabi itu yang ngaku-ngaku harus ada bukti isbatnya dari nakobah. Ternyata tidak ada satupun bukti isbat dari nakobah. Yang ada itu kitab buku paspor nasab